Assalamualaikum. Hai Rek, ketemu lagi bareng aku Desi di Black Diary. Dan selamat datang kembali di segmen curhat horor. Di episode kali ini aku akan membawakan sebuah cerita yang dibagikan sama kami ber-17. Di sini aku dan teman-teman ingin berbagi sebuah perjalanan hidup, pengalaman hidup dari salah satu almarhumah teman kami yang bernama Yanti Mulia Iskandar. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami di sini tidak bermaksud ingin membuka luka lama, dan terima kasih juga kami ucapkan teruntuk pihak keluarga almarhumah Yanti yang sudah memberikan izin kepada saya dan teman-teman untuk membagikan cerita ini di YouTube Black Diary. Besar harapan kami ketika kalian selesai mendengarkan cerita ini, mari kita sama-sama belajar dari sebuah perjalanan hidup yang terjadi di dalam kehidupan almarhumah teman kami. Oke, aku rasa kita tidak usah berlama-lama di intro. Mari kita langsung masuk saja ke ceritanya. Pertama-tama kita mulai video ini dengan aku ingin mengajak kalian untuk berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing yang ditujukan untuk almarhumah sahabat kami, teman baik kami yang bernama Yanti Mulia Iskandar. Mari berdoa, aku persilakan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada keluarga dari almarhumah atas izin yang telah diberikan. Jujur untuk menceritakan cerita ini kami sampai memerlukan waktu yang tepat sehingga aku bisa menceritakan kronologi dari awal sampai akhir dengan baik ke kalian tanpa ada informasi yang ke-skip ya. Terus kami juga sudah berkunjung berkali-kali ke rumah keluarganya almarhumah. Kami ngobrol secara langsung bersama orang tuanya almarhumah Yanti, dimana bagi mereka sekalipun kejadian ini hitungannya sudah lumayan lama terjadi, tapi duka atas kepergian Yanti dan anaknya itu masih bisa dirasakan sama pihak keluarga. Kalau kalian tahu ya, akhir-akhir ini kan lagi booming banget sama sebuah film di bioskop. Film ini diadaptasi dari penelusurannya Kak Sarah Wijayanto. Itu menceritakan tentang seorang ibu yang mengalami penyesalan di akhir hidupnya. Katanya dia tidak bisa bertemu dengan anak-anaknya setelah apa yang dia lakukan terhadap anak kembarnya, sampai anak kembarnya ini meninggal dunia. Awal-awal aku ngelihat trailernya di YouTube-nya Kak Sarah itu, aku nggak notice, aku ngelihatnya ini cerita bagus banget. Sampai teman-teman aku itu pada ngechat, dimana mereka itu menghubung-hubungkan cerita tersebut dengan sebuah kejadian yang menimpa salah satu sahabat kami, teman terbaik kami, yaitu almarhumah Yanti. Kita panggil namanya saja Yanti ya. Pas waktu aku dalami filmnya, aku ambil poinnya, ternyata memang iya. Dan tentunya ini ada hubungannya dengan statusnya Yanti yang pada saat itu adalah seorang single mom. Sampai aku berpikir, ternyata memang ya menjadi seorang single mom itu membutuhkan segala sesuatunya itu harus matang. Bukan hanya dari segi finansial tapi juga dari segi mental. Terus teman-teman tuh pada ngajak buat nonton bioskop pas waktu film ini udah tayang. Aku tuh maju mundur. Karena apa? Aku sudah 1 bulan nggak nonton film di bioskop. Setelah aku nonton satu film yang mana kalau kita tonton ya di trailernya itu bagus banget, tapi pas kita nonton di bioskop itu kayak ada kesan hambar ya. Kok gini ya, kok lain ya dengan yang disuguhkan di trailer itu. Makanya pas waktu teman-teman
ngedesek aku buat, ayo dong Des, tonton Des, ceritanya bagus loh, mirip-mirip loh kayak ceritanya si Yanti. Ah masa sih? Dari sekian banyak perdebatan, pada akhirnya hari Selasa kemarin, minggu ini, itu aku putusin buat ngajak anak-anakku nonton film Cerita Lila. Awal-awal pas nunggu jam tayangnya, aku nonton di jam 14.50. Itu kayak ada keraguan, ini aku jadi masuk nggak ya? Tapi anakku si Rere ini bener-bener semangat pengen nonton film tersebut. Aku tuh niatnya nunggu tayang aja lah di Netflix, nanti kan bisa nonton di Netflix. Karena akhir-akhir ini kan kalau aku nonton film itu lebih seringnya di Netflix. Habis itu aku chat Salsa, ya kan, Sah, nah aku udah di bioskop nih, aku foto tiket bioskopnya, aku mau nonton Cerita Lila gitu kan. Si Salsa pakai tulisan caps lock semua nih kata-katanya. Dia bilang begini, kamu harus masuk, kamu harus tonton, karena ini persis banget kayak kejadian yang dialami sama Yanti. Kamu bisa lihat sendiri. Aku udah nonton sama Bimo, tinggal kamu doang nih yang belum nonton. Gara-gara di chat kayak gitu sama Salsa, kan aku jadi penasaran ya. Emang serelate itukah dengan perjalanan hidupnya Yanti? Pas waktu nunggu, terus itu hampir mendekati jam 14.50, aku balik lagi ke bioskop bareng anak-anakku. Dan aku ketemu sama beberapa orang yang nyapa aku, halo terima kasih ya. Buat kalian yang ketemu sama aku terus mau nyapa aku tuh, jujur aku seneng banget. Ternyata aku itu keberadaannya di YouTube cukup dinotis sama beberapa orang. Dan mohon maaf ya kalau aku nggak bisa ngobrol lama, karena aku juga harus menjaga bocilku. Waktu itu terakhir itu aku ketemu sama mbak-mbak pakai kacamata, pakai hijab. Itu aku udah kebelet banget buat buang air kecil. Jadi aku nggak sempet ngobrol lama sama dia, cuma say hello. Terus pas aku keluar dari kamar mandi, ternyata dia udah masuk ke teater bioskop. Dia masuk ke teater 1, aku di teater 2. Ya udah nih, aku masuk kan, aku nonton bioskop. Jujur, itu secara spontan aku nangis. Bener-bener nangis sampai Rere tuh bilang begini, Bunda kenapa? Bunda kok nangis? Ini kan film horor. Aku nggak bisa ngejawab pertanyaannya Rere, karena yang di otak aku itu ngajak aku buat flashback di kejadian tahun 2014. Benar-benar semirip itu dengan sebuah kejadian yang dialami sama salah satu temanku, yaitu Yanti. Makanya teman-teman yang lain tuh sampai mau nonton ke bioskop, padahal mereka itu tim orang kalau nonton film nunggu tayang dulu di Netflix baru ditonton. Tapi kali ini mereka nyempetin buat nonton langsung ke bioskop. Pas waktu aku nonton sendiri, ternyata emang serelate itu. Buat Kak Sarah Wijayanto dan tim sekaligus tim produksi, aku sangat mengapresiasi film tersebut, karena film ini berhasil membuat aku flashback ke tahun 2014. Aku menceritakan cerita ini ke kalian aja, apa ya, emosional aku ini udah campur-campur. Udah antara sedih, keinget itu, mau marah juga, yang disalahkan sudah tidak ada, sudah meninggal dunia, kecewa, bingung, pokoknya campur aduk lah yang aku rasain saat ini. Jadi marilah kita flashback nih ke tahun 2014. Tapi sebelum ke tahun 2014, kita flashback dulu ke masa-masa SMA aku. Akun tur kan ada banyol-banyolnya memang si Desi Kopler ini ya. Jadi aku tuh kan satu sekolah sama Salsa. Temenku Salsa ini punya temen namanya Dwi. Nah, tapi beda sekolah sama kami. Terus pada suatu hari nih ya, aku tuh diajak Salsa nongkrong bareng temen-temennya. Salah satunya ada si Mbak Dwi.
Mbak Dwi ini usianya 2 tahun lebih tua dari kami. Waktu itu kami masih kelas 1 SMA. Nongkrong lah di situ. Asik bercanda-bercanda. Zaman remaja kita dulu itu zaman-zaman yang paling best lah ketimbang zaman remaja anak zaman sekarang ya. Mungkin ya kita nggak bisa menyamaratakan, soalnya kan perbedaan atau perkembangan teknologi kan makin lama makin maju ya. Perbedaan zaman juga maju, jadi ya circle pertemanan sudah berbeda dari zaman dulu. Dimana kalau zaman dulu anak-anak remaja nih kalau lagi kumpul pada nggak fokus ke gadget masing-masing, tapi lebih membahas tentang kisah-kisah kehidupan random satu persatu gitu loh. Bahkan sampai ada yang beradu nasib. Saking asiknya kami ngobrol, sampai kami tuh dikagetkan dengan kedatangan satu orang, seorang perempuan yang seusia sama aku dan Salsa. Pada saat si cewek ini datang menyapa kami ya sapa balik dong, hai. Lalu dia memperkenalkan dirinya dengan nama Yanti. Tapi Yanti ini datang nggak pakai seragam. Akhirnya kami persilakan duduk, kami pesenin dia minum, terus kami tanya, ya kan, habis dari mana? Dia cerita kalau dia itu habis pulang kerja. Loh, habis pulang kerja? Karena kan yang ada di situ adalah circle pertemanannya Salsa di daerah tempat tinggalnya. Aku kan nggak kenal tuh. Jadi aku dikenalin lah sama Salsa, yang membuat satu persatu itu akhirnya ikut kenalan, ikut memperkenalkan diri. Dan ternyata si Yanti ini itu sepantaran sama aku dan Salsa. Cuman dia itu putus sekolah sejak duduk di bangku kelas 2 SMP. Kenapa kok sampai si Yanti ini SMP sudah putus sekolah? Dikarenakan pada waktu itu dia berbadan 2. Dia hamil di luar nikah dengan seorang laki-laki yang usianya jauh lebih matang dari dia. Terus pihak sekolah mendengar tentang rumor tersebut. Pihak sekolahnya tidak bisa mentoleransi, akhirnya Yanti dikeluarkan. Setelah Yanti dikeluarkan, itu ternyata jarak beberapa minggu Yanti mengalami keguguran di usia kandungan yang mau menginjak 3 bulan. Dari keguguran itu sempat Yanti ini ngedrop. Terus Yanti putuskan untuk tidak melanjutkan sekolah lagi. Padahal Yanti itu berasal dari keluarga yang berkecukupan. Bapaknya aja seorang lurah yang menjabat pada tahun tersebut. Terus Yanti ini anak bungsu dari 5 bersaudara. Tapi dari keempat kakaknya, memang Yanti ini adalah anak yang paling dimanja. Apa yang diinginkan Yanti itu selalu diturutin sama bapaknya. Sampai apa yang terjadi sama Yanti, itu banyak orang yang menyalahkan metode parenting orang tuanya. Ya mungkin memang itu berpengaruh, tapi kalau kita lihat lebih luas lagi ya, pertemanan Yanti itu kan bukan hanya bersama kami, tapi juga dengan teman-temannya yang lain. Pas waktu kami telusuri, bisa jadi Yanti ini terbawa sama pergaulannya yang terlalu bebas. Apalagi di pergaulan tersebut yang mendominasi adalah cowok dengan rate usia yang sudah 20 tahun ke atas. Apalagi si Yanti ini kalau kata Salsa itu kerap banget pulang dalam keadaan ya mabora gitulah. Yanti di situ cerita tentang sesuatu yang terjadi kepada hidupnya sampai dia dikeluarkan dari sekolah. Yang aku notice adalah tidak ada ekspresi atau mimik muka yang malu atau kayak seolah-olah ya udah biasa aja gitu loh. Terus aku tanya dong ke Yanti waktu itu, Yan, terus aktivitas kamu sehari-hari apa?
Jadi kan dia udah nggak sekolah tuh. Sehari-harinya tuh dia akan keluar dari rumah jam 7 pagi. Terus habis itu dia akan pulang jam 4 sore. Dan selama itu dia ngamen di terminal. Terus kadang ngamen antara satu rumah dengan rumah yang lain, antara satu kampung dengan kampung yang lain. Pokoknya dia itu akan pulang dengan membawa uang. Dan selama itu juga bapaknya Yanti ini tidak memberi dia uang jajan, tapi kalau makan tuh masih dikasih sama orang tuanya. Kan keempat kakaknya itu, yang 3 itu sudah menikah, yang 1 itu kuliah di Yogyakarta, sekarang sudah menikah, sudah punya anak 2. Terus yang di rumah itu ya tinggal Yanti sama orang tuanya, sama 1 ART mereka. Sebenarnya kami sendiri masih belum paham apa yang membentuk Yanti sampai menjadi pribadi yang seperti itu. Padahal kata Salsa itu dulu sebelum masuk ke dunia SMP, Yanti sama Salsa itu kan satu sekolah di SD. Yanti neneknya pendiam gitu loh. Anaknya pendiam, terus agamanya itu bagus, karena yang selalu ngajak si Salsa ngaji, sholat berjamaah di masjid, itu ya si Yanti gitu loh. Tapi pas mereka pisah di momen-momen SMP, sekolahnya berbeda, Salsa kaget dengan pertumbuhannya Yanti ini kok malah menjadi pribadi yang rebel. Kerap banget si Yanti ini bertengkar sama bapaknya, karena kan bapaknya lurah ya. Terus lingkungan anaknya seperti itu juga, pasti malu dong beliau. Beliau mencoba menegur Yanti dengan cara yang baik, kata Salsa, tapi selalu ada perlawanan dari Yanti yang membuat akhirnya mereka sering bertengkar. Berujung bapaknya Yanti ini udah nggak peduli lagi soal anaknya, jadi yang benar-benar masih aware sama si Yanti itu cuma ibunya. Makanya ibunya si Yanti itu selalu bilang sama Yanti kayak titip pesan gitu, kamu harus pulang ya, kamu harus pulang. Bahkan pernah tuh ibunya sampai nungguin di depan rumah, sedangkan Yanti tuh baru pulang jam 10 malam. Biasanya kan dia pulang jam 4 sore kan. Dan itu sudah dalam keadaan mabora. Terus diturunin sama cowok di tengah jalan, yang mapah ya ibunya, diliatin gitu sama tetangga-tetangga. Keluarganya Yanti itu keluarga yang harmonis. Kami nggak paham apakah ada tekanan dari pihak keluarga yang membuat Yanti tertekan, akhirnya mencari pergaulan yang salah, atau bagaimana. Yang tahu hanya Yanti, keluarganya, dan Allah ya, dan Tuhan. Habis itu dia itu ada planning buat nyari kerjaan. Terus dia itu diinfo sama Mbak Dwi kalau kami lagi ngumpul di situ. Dan ada Salsa bawa temen. Kenapa sih Yanti datang? Mau datang tuh di situ karena Yanti itu mau ngobrol bareng Salsa soal kerjaan. Kan Salsa ini kan punya tantenya tuh punya salon. Salsa tuh pernah ngomong ke temen-temennya, kalau kalian punya saudara yang butuh lowongan kerja tuh tante aku butuh karyawan di salonnya. Si Yanti itu minat karena dipikir-pikir juga dia capek, harus ngamen, muter kampung ke kampung ya kan, di terminal belum lagi panas, mendingan kerja di salon. Cuman ya dia nggak punya basic, tapi kalau sekedar kayak cuci rambut atau ngemir rambut itu dia bisa. Salsa nggak janji, Salsa mau ngomong dulu sama tantenya. Ya udahlah, singkat cerita, setelah pertemuan itu ternyata tantenya Salsa ini bersedia. Tantenya Salsa itu juga kenal kok sama Yanti, tahu tentang background keluarganya. Cuma memang dandanan Yanti ini sedikit nyentrik, karena kan dia dandanannya ala anak-anak punk gitu. Kerjalah si Yanti ini di tempat kerjanya tantenya Salsa. Dan awet, benar-benar awet sampai kami lulus, keluar dari bangku SMA, itu Yanti masih kerja di salonnya tantenya Salsa. Kehidupannya Yanti itu juga berubah secara drastis, mulai dari anak punk menjadi seorang anak yang feminim. Akhirnya kelihatan tuh si Yanti ini cantik, memang pada dasarnya dia cantik banget.
Terus tantenya Salsa itu kerap gitu cerita ke mamanya Salsa kalau si Yanti itu banyak banget tiap pagi dikirimin sarapan sama cowok-cowok. Yang ditakutkan tantenya Salsa adalah kebanyakan yang ngejar Yanti itu adalah cowok-cowok yang sudah memiliki istri. Terus tantenya Salsa itu takut apa yang terjadi sama Yanti sebelumnya terulang lagi. Karena kan statusnya sekarang Yanti adalah karyawan tantenya Salsa. Kalau ada apa-apa otomatis namanya tantenya Salsa juga ikut keseret dong. Terus tantenya Salsa minta tolong ke mamanya Salsa buat ngomong ke Salsa untuk ingatin Yanti. Soalnya kan Yanti temennya Salsa. Jadi siapa tahu kalau ngobrol antara temen sama temen itu bisa diterima. Akhirnya si Salsa ini ngajak ketemu Yanti. Di situ Salsa lagi ngajak aku. Kami bertiga ketemu di adalah warkop kesayangan kami yang ada di dekat Brebek atau Berbasu, pokoknya daerah situ. Itu yang punya warkop namanya Mas Yogi. Halo Mas Yogi. Ngobrol kami di situ. Si Salsa minta tolong sama Yanti buat tidak terlalu TP-TP lah ke cowok-cowok, apalagi cowok ini sudah beristri. Kita tuh bisa kok melihat cowok ini udah nikah apa belum, itu kelihatan banget. Terus si Yanti tuh hanya bilang iya, udah bilang iya gitu. Saya Salsa tahu kan sebelumnya si Yanti ini sampai dikeluarin dari SMP-nya itu kan gara-gara hamil anak laki-laki yang sudah beristri. Terus si cowok ini minta Salsa buat jatuhin, tapi Salsa Yanti nggak mau, sorry ya. Aduh, tapi si Yanti ini nggak mau. Sampai akhirnya dia berusaha pertahankan. Terus rumor dia menyebar, makanya dia sampai keluar sekolah itu kan. Terus si cowok kemana mak? Katanya kalau dari ceritanya Salsa sih katanya si cowok ini tiba-tiba menghilang aja dari kehidupannya Yanti, yang membuat akhirnya Yanti ini agak sulit buat move on. Dan Yanti ini memang karakternya aneh ya. Dia itu kalau suka sama cowok, dia nggak peduli status ini cowok gimana, cowok ini beneran cinta apa nggak sama dia, dia tetap menganggap cowok ini punya dia, milik dia. Dan nggak akan ada yang bisa milikin cowok ini selain dia. Sebesar itu obsesinya, ambisinya ketika dia sudah menjalin hubungan dengan seorang pria. Makanya dia agak susah move on yang bantu ya kan. Peralihannya ke Mabora. Terus untungnya kerja di salonnya tantenya Salsa ini dia udah berubah total. Tapi itu tadi loh, dia masih TP-TP sama cowok-cowok. Terus dia nggak pandang bulu, ini cowok udah nikah apa belum, ini cowok tujuannya ke dia apa. Pokoknya siapa yang bisa menunjukkan effort lebih ke dia, itu yang dia pilih. Habis itu aku Salsa kan sibuk dengan dunia masing-masing. Itu tahun 2013 akhir. Ceritanya itu kami mau diskusi untuk bakar-bakar malam tahun baru. Kan itu ceritanya kalau aku nggak salah inget ya, habis Natalan aku kan diajak Salsa pergi ke rumah tantenya Salsa yang punya salon itu kan Nonis. Diajak Natalan ke sana. Habis itu ketemu tuh sama beberapa teman kami kayak Sam sama beberapa yang lain, ngobrolin buat bakar-bakar malam tahun baru. Lah di situ kami ketemu nih sama Yanti kami ajak kalau nggak salah waktu itu. Kami ajak atau diajak doang sama Salsa, lupa aku, pokoknya kami ajak lah intinya. Tapi si Yanti ini nggak mau, katanya dia mau malam tahun baruan sama cowok lain apa cowok dia gitu, waktu itu ngomongnya lupa. Ya udahlah, oh ya udah, si Yanti udah punya pacar tuh. Si Salsa bilang ya tuh udah move on gitu. Dia cuma senyum. Ya udahlah, sampai malam tahun baru tiba, kami bakar-bakar.
Kan tempatnya itu di depan rumahnya Salsa. Wah, seru banget tuh kami. Habis itu jam 12 malam kami naik motor. Kita keliling Surabaya tuh, banyak banget ya. Zaman segitu kalau tahun baru masih meriah. Petasan di mana-mana. Kami have fun. Sampai kami berhenti di Taman Bungkul. Pas waktu kami berusaha berada di tengah-tengah keramaian, kami tuh salfok sama Yanti. Yanti bener aja dong, dia malam tahun baruan bareng cowok. Dan kami kenal sama cowok ini. Cowok ini itu adalah mas-mas security. Mas-mas security di salah satu toko swalayan. Yang lokasinya tuh gak jauh dari salonnya Salsa. Dulu si mas-mas ini ya sempat ngejar-ngejar saya. Aku bilang kan zaman segitu aku masih belum pegang BB ya, saya masih HP ku masih Nokia. Minta nomor teleponku, sampai tanya ke temen-temen, itu nggak aku kasih karena aku tahu ini cowok udah punya pacar. Pacarnya itu ya karyawan swalayan tersebut, gitu loh. Aku pernah diajak main sama Salsa, itu kan pada akhirnya aku nggak jadi kasih nomor. Terus aku main sama Salsa di salon tantenya Salsa. Si cowok itu disamperin sama cewek. Ya, cewek ini pakai seragam swalayan itu. Bilang begini, ini sayang makan siang buat kamu, aku udah makan. Wah, dalam hati aku bersyukur. Ini cowok ternyata emang bener-bener fucek boy deh ya. Dan aku ya bersyukur gak jadi ngasih nomor teleponku ke si cowok ini. Lalu gimana? Aku dapat kabar dari siapa ya? Dapat kabar dari tantenya Salsa atau pegawai tantenya Salsa kalau si mas-mas itu nikah, karena dia dapat undangan nikahnya si mas-mas ini. Kami tuh nggak expect loh kalau Yanti itu ternyata deket sama si mas itu. Aku udah bilang gini sama Salsa, Sah, besok kita kasih tahu Yanti ya Sah, kalau si mas-mas ini tuh udah punya istri. Oh ya siap, kata Salsa gitu. Ya udah nih, kita nikmatin malam tahun baru sampai aku tuh baru sampai rumah jam 4 subuh. Baru sampai rumah, tidur bentar, jam 9 apa setengah 10 pagi itu aku ditelepon sama Salsa. Salsa bilang, tunggu depan, habisnya aku jemput. Ya udahlah, aku tunggu depan. Terus gak berselang lama Salsa tuh datang naik Mio-nya. Pergilah kami menuju ke salon tantenya Salsa. Ya, itu udah tahun 2014. Dan di situ kami lihat si Yanti ini lagi ngehandle customer. Akhirnya aku sama Salsa nunggu nih sambil beli pentol di depan salon tantenya Salsa. Itu tantenya Salsa nggak ada di tempat karena beliau lagi kelelahan habis malam tahun baruan bareng geng-geng sosialitanya. Si mas itu paginya kerja loh, dia shift pagi, kan kelihatan tuh dari salon tantenya Salsa si mas-mas ini. Dia tuh lagi berjaga di pos dia. Terus gak berselang lama aku lihat cewek itu kayak istrinya deh, cuma kan habis nikah mungkin bahagia ya, jadi badannya itu seperti saya sekarang, makanya agak pangling, tapi sempet nyapa, pagi sayang gitu. Ya sayang pagi, buruan cek log gitu kan. Ya udahlah, aku gegibak lah sama Salsa. Tuh Sa, beneran kan Sa udah nikah Sa? Iya udah nikah dari tahun 2013. Si Yanti ini masa nggak tahu sih, nggak bisa bedain apa ya cowok yang udah nikah apa belum gitu. Udah nih kami lihat customernya si Yanti udah kelar, kami panggil lah Yanti. Duduklah Yanti di depan kami. Di situ Yanti bilang, ada apa? Kalian nyari aku pagi-pagi lagi? Yan, kami mau tanya nih. Tanya apa? Kamu pacaran sama mas itu? Aku nunjukkan ke arah swalayan itu. Oh, sebenarnya namanya Rido gitu ya. Oh Mas Rido, iya aku udah pacaran sama Mas Rido udah 2 bulan. Hah? 2 bulan Yan? Beneran?
Bener. Aku sama Salsa cuma lihat-lihatan aja. Ya kan kami tuh kalau ngegibah pakai versi mata ya kan. Yan, kamu harus tahu satu fakta deh Yan. Apaan gitu? Mas Rido tuh udah nikah. Yanti di situ malah ketawa. Dia ketawa, haha. Udahlah, aku udah tahu kok digituin. Loh, kaget dong aku sama Salsa. Kok malah gitu responnya? B aja. Yakin nih, kamu gak apa-apa. Kan tahun segitu kan apa ya? Kami masih polos kali ya. Saya kan baru lulus ya dari SMA gitu. Jadi pemikirannya tuh masih belum luas kami tuh. Jadi kan mikirnya orang udah nikah kok masih bisa selingkuh. Ini selingkuhannya juga kayak bangga banget gitu loh, kayak emang bisa ya kayak gini ya. Secara otak kami kan masih polos ya bun ya. Terus Salsa kan gemes gitu. Salsa bilang, pokoknya ya kalau sampai terjadi apa-apa sama kamu atau istrinya tuh ngelabrak kamu, jangan bawa-bawa nama tanteku ya digituin sama Salsa. Udah beres. Lah kok pas habis ngobrol begitu 3 hari kemudian 4 hari kemudian si Yanti ini resign dari salonnya tantenya Salsa. Salsa di situ udah mulai curiga, nih anak kenapa ya? Ditambah dari kan Salsa sama Yanti ini satu kampung. Ditambah Salsa itu dapat kabar dari mamanya kalau Yanti ini pagi-pagi ngemasin barangnya dia mau ngekos. Lah ngekosnya kemana itu juga nggak ada yang tahu. Lah ini mungkin petunjuk dari Allah kali ya. Si Salsa itu lagi mau pergi ke bakery, disuruh sama mamanya mau dibuat oleh-oleh karena kan Salsa mau keluar kota. Ngelewatin rumah kos-kosan. Lah di situ Salsa ngelihat Yanti lagi nyapu-nyapu. Feelingnya Salsa ini Yanti kayaknya ngekos di situ deh. Terus Salsa itu telepon aku. Aku tanya daerah mana, daerah ini gitu. Loh, kok jauh banget ngekos dari Sidoarjo sampai ke situ? Nggak tahu. Tapi pas Salsa lagi asik teleponan sama aku, Salsa tuh kaget. Ternyata ada seorang cowok keluar dari kamarnya si Yanti. Dan cowok itu adalah Mas Rido. Pas Salsa cari informasi, ternyata Mas Rido itu di rolling, ditaruh di tempat cabang swalayan yang gak jauh dari kos-kosan tersebut. Apakah ini alasannya si Yanti tahu-tahu ngekos karena biar dia bisa tinggal bareng sama Mas Rido? Terus kenapa juga Mas Rido ini sampai ngekos? Ya itu relate biar dekat aja sama tempat kerjanya. Kalau dari Sidoarjo kan lumayan jauh, pucuk ketemu pucuk, capek. Istrinya juga kayaknya nggak ada curiga-curiganya gitu sama suaminya. Dan sepertinya Mas Rido ini di pandangan istrinya itu seperti seorang apa ya, gentleman kali ya. Sampai istrinya ini sepercaya itu sama suaminya. Sampai aku bilang sama Salsa, udahlah saya biarin aja lah. Karena ya aku sibuk dengan duniaku, sibuk dengan pekerjaanku juga pada waktu itu. Aku bilang sama Salsa, Yanti udah dewasa ya. Yanti tahu mana yang benar mana yang salah. Kalau dia tetap mengambil jalan yang salah, otomatis ada konsekuensinya. Pasti dia udah mikirin. Jadi nanti kita lihat aja lah, let it flow aja lah, gak usah terlalu diperdulikan. Capek juga nasehatin orang yang gak mau dinasehatin. Ibarat kata orang bucin tuh ya, ayam tuh kayak rasa coklat gitu loh. Gak akan kepake gitu loh otaknya. Jadi percuma. Ya udah sama Salsa dibiarin tuh. Berbulan-bulan namanya kami nggak tahu kabarnya Yanti gimana. Terus tahu-tahu si Yanti ini pulang ke rumah dengan badan tuh yang makin lama makin kurus. Kayak bukan Yanti, kayak anak yang nggak terawat. Sampai pas Yanti pulang tuh ibunya tuh nangis histeris, kata Salsa. Seneng banget gitu loh anaknya pulang. Ditanya kamu habis dari mana, diem aja. Habis itu si Yanti ini jadi tipe orang yang pendiam, gak kayak Yanti biasanya. Si Salsa itu kan ya juga ada sisi kangen, namanya juga temen kampung ya.
teman sekampung, teman main pas kecil. Jadi Salsa ini mainlah ke rumahnya Yanti, ketemu sama Yanti. Terus Salsa itu diajak masuk ke dalam kamarnya Yanti. Di situ Salsa tanya sama Yanti, "Kamu kenapa? Ada apa kok kamu tahu-tahu berubah seperti ini?" Dimana si Yanti ini lagi ada di titik terendah. Ceritanya Yanti pada waktu itu ke Salsa begini. Mas Rido itu tahu-tahuan ninggalin dia, pulang ke rumah istrinya, gak mau lagi ngekos bareng dia. Dia memilih buat PP. Terus Salsa tanya alasannya apa? Kenapa kamu gak minta juga kepastian ke dia? Kan sudah berbulan-bulan lamanya kalian tidur bareng. Masa tanpa status sih, emang enak digituin kan sama Salsa. Dia udah coba tanya ke Mas Rido, tapi malah menimbulkan pertengkaran di antara mereka, sehingga Yanti udah gak mau ngobrol masalah itu lagi sama Mas Rido. Terus tahu-tahuan sifatnya berubah. Di situ Yanti juga jujur sama Salsa kalau dia itu sebenarnya sebelum sama Mas Rido itu sempat menjalin hubungan sama seorang laki-laki. Dari hubungan sebelumnya itu si Yanti ini sempat hamil 2 kali. Terus habis itu dijatuhkan karena si laki-laki sebelumnya, mantannya Yanti sebelum Mas Rido ini, tiba-tiba gak ada kabar. Terus dia baru tahu kalau emang beneran si Mas ini udah nikah dan istrinya tuh lagi hamil gede. Si Mas ini memilih pulang ke istrinya dan meninggalkan Yanti. Padahal Yanti itu juga sudah 2 kali hamil sama si Mas ini, tapi semuanya dipaksa buat dijatuhkan. Lah kali ini si Yanti itu hamil sama Mas Rido. Dan Yanti gak mau jatuhin anak ini. Pas ditanya sama Salsa, udah berapa bulan? Udah 8 bulan, tapi gak kelihatan kayak orang hamil. Ya udah kayak Yanti pada umumnya aja. Dan katanya Yanti dia sudah hamil sejak bulan Desember sama Mas Rido. Mas Rido tahu. Mas Rido berkali-kali nyuruh dia buat gugurin. Tapi dia nggak mau. Dia mau mempertahankan. Dan dia ingin menebus rasa bersalahnya terhadap 2 janinnya sebelumnya. Dia ingin merawat anak ini, dia ingin membesarkan anak ini. Dan dia sudah tahu konsekuensinya apa. Terus Salsa tuh sampai bingung. Kok perut kamu kayak nggak kelihatan orang bunting ya, Yan? Ya nggak tahu. Kalau kata orang dulu nih ya, orang kalau hamil di luar nikah itu biasanya kandungannya itu terlihat kayak nggak lagi hamil, kayak seolah-olah ditutupin gitu loh sama semesta. Beda sama orang yang hamil di dalam ikatan pernikahan. Ini walau alam ya, hanya cocok logi mungkin ya pernyataan tersebut. Tapi kalau melihat Yanti tuh kayak ada benernya. Bener-bener kayak nggak kelihatan kalau si Yanti ini lagi hamil bahkan 8 bulan, sebentar lagi mau lahiran. Terus Salsa di situ bingung. Dia datanglah ke rumahnya Mbak Dwi. Dia cerita ke Mbak Dwi. Terus habis itu dia juga ngasih tahu aku. Sampai akhirnya kami berkumpul di rumahnya Yanti, ngelihat sendiri. Emang si Yanti ini kayak orang gak lagi hamil gitu loh. Aku sampai berusaha menguatkan Yanti, karena kan niatnya baik tuh. Dia gak ingin menjatuhkan, dia ingin mempertahankan, jadi kami kuatin. Cuman dia belum ngomong apa-apa ke orang tuanya. Di situ aku bilang sama Yanti, kamu gak bisa mendem ini semua terlalu lama. Kamu harus ngobrol sama orang tua kamu. Apalagi sebentar lagi kamu mau lahiran. Kamu gak ada uang, kamu gak ada biaya buat lahiran sendiri. Kamu butuh pertolongan dan dampingan dari orang tuamu. Ya udah, di situ Yanti mau ngomong kalau kami temenin. Akhirnya sore jam 4:30 bapaknya baru pulang kerja. Ngobrol
Di ruang tamu kami nemenin Yanti dari pembatas antara ruang tamu dan ruang keluarga. Sampai bapaknya bingung ini Yanti mau ngomong apa. Yanti memberanikan diri bilang kalau dia lagi hamil sudah 8 bulan dan HPL-nya itu perkiraan 2 bulan lagi. Ternyata maju, HPL-nya tuh maju 3 minggu dari perkiraan. Terus balik dulu nih ke respon orang tuanya Yanti pas denger Yanti hamil. Jelas shock. Orang tua mana yang gak shock ngelihat atau mendengar kabar anaknya hamil di luar nikah, hamil lagi. Yanti juga jujur bahwa dia sempat hamil 2 kali tapi dijatuhkan. Itu bapaknya sampai gak bisa ngomong apa-apa, nangis beliau. Padahal bapaknya Yanti ini terkenal keker orangnya, kayak garang gitu loh. Tapi nangis gitu loh pas ngedenger anaknya cerita seperti itu. Terus ibunya Yanti itu sampai shock, beliau hanya nangis, nggak bisa ngomong apa-apa. Yanti di situ sampai sujud-sujud ke ibunya minta maaf. Terus bapaknya tanya kan, siapa cowok yang hamilin kamu? Kita harus ketemu sama dia. Yanti bilang nggak usah pak, Yanti mau besarin anak ini sendiri. Ya nggak bisa, cowok itu tetap harus tanggung jawab. Nggak bisa dia ninggalin kamu kayak gini. Dia harus nikahin kamu. Yanti langsung bilang, ngasih tahu ke orang tuanya kalau cowok itu udah menikah. Cowok itu punya istri. Dan ternyata istrinya tuh lagi hamil muda. Itu satu titik terberat yang kami hadapin pas waktu kami bantu teman kami untuk jujur di hadapan orang tuanya. Bapaknya Yanti disitu sampai teriak-teriak, setengah marah sama Yanti. Yanti gak bisa ngelawan. Kali ini benar-benar Yanti diem, nyalinya ciut. Soalnya memang dia udah berada di titik terdown dalam hidupnya. Dia merasa dia udah jatuh paling dalam. Tapi dia nggak mau menjatuhkan seperti 2 momen sebelumnya itu. Dia ingin mempertahankan. Akhirnya Yanti dimaafkan sama orang tuanya, tapi Yanti nggak boleh tidur di rumah itu. Yanti dikontrakkan rumah di kampung seberang dari kampung tempat tinggal dia. Biar ibunya tuh tiap hari bisa bawain makanan, ngontrol. Cuma bapaknya nggak mau serumah lagi sama Yanti. Ya udahlah, Yanti terima itu asalkan orang tuanya itu masih mau mendampingi dia saat lahiran besok. Yanti lewati hari-harinya dan kayaknya itu Yanti lebih religius. Dia lebih sering pas waktu kami main ya, mesti kami mendapati Yanti ini selesai sholat, selesai ngaji. Cuman benar atau tidaknya kan walau alam, kita nggak boleh seuzon sama orang. Justru kita seneng ada perubahan dalam dirinya Yanti. Dia mau berusaha untuk berubah lebih baik lagi dari sebelumnya. Kami mengapresiasi itu. Sampai kelahiran Yanti ini maju 3 minggu dari perkiraan HPL. Di situ aku ditelepon Sasa kalau dia ngelihat ibu sama bapaknya Yanti itu panik. Terus kakaknya Yanti nomor 4 tuh sampai pulang dalam perjalanan gitu dari dari Jogja kan, setelah lulus kuliah kerja di Jogja. Jadi situ dari Jogja langsung pulang ke Sidoarjo pas waktu dengar adiknya mau lahiran. Dan kayaknya si Yanti ini dibawa ke rumah sakit, nggak ke puskesmas. Pas waktu Salsa hubungin aku tuh jam 8 malam. Bulan apa ya? Pokoknya lahirannya Yanti tuh kalau nggak Agustus, September deh seingat aku ya. Habis itu ya udahlah, Yanti berhasil melahirkan anak keempatnya melalui proses persalinan normal ya. Anaknya Yanti itu perempuan, dikasih nama Nabilah. Di situ mamanya Salsa sama beberapa warga sempat ngejenguk, besuk bayi gitulah di rumah sakit. Dan mamanya Salsa itu cerita kalau Nabila ini cantik banget. Cantik. Terus ada dekik gitu di sebelah kirinya. Cuma 1 doang. Matanya tuh indah.
Dan Salsa itu seperti antusias sama kelahiran anaknya ini. Salsa menyelipkan nama akhirnya Mas Ridho di nama akhirnya Nabila, sebagai pertanda bahwa ya memang ini hasil hubungan Yanti hasil hubungan Yanti sama Mas Ridho doang, nggak ada laki-laki lain di dalam kehidupan Yanti setelah mengenal Mas Ridho. Ternyata Mas Ridho ini udah ganti nomor, Facebooknya si Yanti ini diblok sama Mas Ridho. Jadi pas waktu Yanti mencoba memberitahu bahwa anaknya sudah lahir dengan harapan Mas Ridho mau ngazanin anaknya, ternyata Yanti nggak bisa menghubungi Mas Ridho. Terus Mas Ridho itu sama istrinya juga resign dari tempat kerja, hilang dari peredaran muka bumi ini. Teman-temannya kami tanya, nggak ada yang mau. Si Yanti itu cuma ingin ketemu terakhir sama Mas Ridho, buat Mas Ridho ini biar mau gendong anaknya, ngazanin anaknya kedua kalinya. Kan akhirnya anaknya itu diazanin sama, tahu siapa? Supir ambulan. Dan ternyata teman-temannya Mas Ridho di tempat kerja maupun teman-teman istrinya di tempat kerja itu nggak ada yang tahu mereka pindah kemana. Entah beneran nggak tahu atau mereka sudah sepakat untuk tidak memberitahu. Dan kemungkinan bisa jadi Mas Ridho ini jujur sama istrinya, sehingga tahu-tahu resign dari situ, pindah, hilang aja gitu dari muka bumi ini gitu loh. Dan kebetulan juga Mas Ridho sama istrinya itu bukan warga asli Sidoarjo, melainkan warga rantauan. Kami coba datangin ke kontrakannya Mas Ridho sama istrinya, udah pindah, tetangga-tetangganya nggak ada yang tahu pindah kemana. Mereka pindahnya tuh juga kayak buru-buru. 2 hari yang lalu, malam hari, jam 12 malam. Mereka katanya tuh nyewa pickup. Ya udahlah, kami minta sama Yanti untuk nggak usah fokus lagi lah sama Mas Ridho. Percuma. Kamu nggak usah repot-repot bikin second account buat ngobrol sama Mas Ridho, karena itu akan malah menyakiti perasaan kamu. Sekarang cukup kamu rawat Nabila dengan baik. Buatlah sebagai bentuk pertanggungjawaban, penebusan kesalahan kamu dengan rawat anakmu sampai kelak anakmu itu tumbuh menjadi seorang anak yang memiliki masa depan yang cerah. Kami berusaha menguatkan Yanti, meskipun Yanti ini bilangnya iya, cuman kan kita nggak ada yang tahu ya isi hati dan isi pikiran seseorang. Ternyata Yanti itu melewati masa-masa sulit dalam hidupnya. Yanti sulit mengendalikan emosionalnya. Terus terkadang Nabila itu sampai harus dibawa sama ibunya Yanti, menjauh dari Yanti ketika Yanti tiba-tiba marah-marah ngebanting barang. Yanti itu sampai dibawa ke psikolog, ke psikiater buat berobat, sampai dibawa ke Surabaya untuk berobat di Menur. Itu bener sembuh tapi kambuh, sembuh kambuh. Hingga di bulan awal Desember Yanti itu minta anaknya dari ibunya, bilang kalau dia benar-benar udah bisa berdamai dengan semuanya. Dilihat juga dalam pantauan orang tuanya, Yanti itu terlihat sudah sembuh gitu loh, sehingga orang tuanya percaya menyerahkan Nabila kembali ke Yanti. Terus Nabila dibawa pulang lah ke kontrakan. 2 hari itu Yanti masih biasa aja. Ya udah, dia merawat Nabila dengan baik. Terus berlanjut ke hari-hari berikutnya, dipantau sampai 2 minggu ini emosionalnya Yanti stabil. Dan ceritanya pada waktu itu malam Natal. Malam Natal si Yanti itu sempat ngajak Nabila sekitaran jam 7 malam buat pulang ke rumah. Katanya ada barang Nabila yang ketinggalan di kamar lamanya Yanti. Ibunya Yanti sih percaya-percaya aja ya. Terus gak berselang lama, si Yanti ini balik lagi ke kontrakannya sambil ngegendong Nabila. Ditanya sama bapaknya,
Mau dibeliin apa? Kata Yanti, nggak usah pak, aku udah makan. Si Nabila juga udah minum susu, ini waktunya Nabila tidur. Ya udahlah, orang tuanya kembali masuk ke dalam rumah. Yanti pergi tuh ke kontrakannya. Kan setiap pagi ibunya Yanti tuh selalu bawa makanan ke kontrakannya Yanti untuk ya sebagai sarapannya Yanti. Pokoknya makannya si Yanti lah. Itu pas Natal tanggal 25 Desember tahun 2014. Ibunya Yanti tuh ketok-ketok pintu, gak ada yang respon. Diintip dari jendela gak bisa, karena kan gorden jendelanya Yanti itu tebel, gak bisa lihat ke arah dalam. Feeling ibunya Yanti tuh udah gak enak. Sebenarnya dari semalam ibunya Yanti tuh kepikiran sama Yanti. Kok Yanti ditelepon kan, ibunya kan kepikiran tuh, tidur kebangun, mimpi itu ngelihat anaknya Yanti, si Nabila ini nangis gitu loh. Terus beliau kebangun, bingung beliau kan, feelingnya udah gak enak. Telepon Yanti, diangkat tuh sama Yanti sekitar jam 12:30 malam. Yanti suaranya agak aneh, kayak gitu loh kan, kedengeran kan kalau orang habis nangis terus kayak ditahan gitu. Ditanya sama ibunya, kenapa Yan? Nggak apa-apa bu, nggak apa-apa kok, aku baik-baik aja. Terus Yanti pamit buat tidur, ya udah sama ibunya dimatikan kan teleponnya. Tapi di situ ibunya Yanti nggak bisa tidur, masa itu sampai hampir aja itu kena pisau loh jarinya, saking kepikiran sama Yanti. Terus setelah bapaknya Yanti pergi kerja, barulah tuh ibunya buru-buru tuh ke kontrakannya Yanti. Dipanggil dari luar nggak respon. Ibunya Yanti minta tolong lah sama tetangga kontrakan sekitarnya Yanti situ. Semua tetangga pada bantu. Terus izin ke ibunya Yanti buat ngedobrak pintu. Pas pintu didobrak, jebret. Hal pertama yang beliau lihat pada pagi itu adalah anaknya sudah terbujur kaku di plafon ruang tamu kontrakannya dalam keadaan tali, paham kan? Terus pandangan ibunya Yanti melihat ke bawah, dia nggak menemukan Nabila. Di situ ibunya Yanti udah punya feeling nggak enak. Ibunya Yanti minta tolong sama warga untuk dipanggilkan polisi. Pak RT nggak berselang lama datang katanya waktu itu. Terus ada warga yang sudah menghubungi polsek setempat. Gak berselang lama polisi tiba di lokasi. Di situ polisi izin masuk dan menemukan Nabila juga sudah dalam keadaan kaku, meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dalam keadaan mulut itu sudah membiru, terus di pinggir-pinggirnya tuh kayak ada sisa-sisa buih-buih busa gitu. Dan sepertinya Nabila ini bukan sama siapa, sama ibunya sendiri, yaitu Yanti. Akhirnya jenazahnya Yanti sama jenazahnya Nabila dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Rumah kontrakan itu diamankan. Ibunya Yanti diantar sama Pak RT pergi ke kelurahan, memberikan kabar itu kepada bapaknya Yanti. Terus ibu bapaknya Yanti langsung pergi ke rumah sakit. Dan menurut hasil pemeriksaan mengatakan bahwa Yanti itu memasukkan obat tertentu yang sudah digerus ke dalam botol susu anaknya, lalu diminumkan ke anaknya. Terus setelah itu anaknya meninggoy. Dia mungkin merasa bersalah, sakitnya kambuh. Dan bisa jadi saat ditelepon sama ibunya Yanti pada malam hari itu, Yanti baru saja anaknya. Sampai dia menangis sesenggukan, tapi dia berusaha menahan itu. Masih ingat gak? Hingga pada akhirnya dia meluapkan rasa bersalahnya dengan dirinya sendiri di rumah kontrakan itu.
Oh ya Allah, aku inget banget pas waktu dikasih kabar ini sama Salsa. Itu pas posisi aku lagi banyak tugas, terus handle kerjaan juga. Itu aku shock banget, bener-bener shock. Malah rencananya malam tahun baru 2015 itu kami mau ngajak Yanti buat bakar-bakar di rumahnya Salsa. Ternyata Yanti sudah pergi terlebih dahulu, meninggalkan orang-orang yang peduli sama dia, orang-orang yang menyayangi dia. Rasanya kayak bingung merespon kejadian Yanti pada waktu itu, bingung. Kami sampai gak bisa ngomong apa-apa. Akhirnya kami hadir di proses pemakamannya Yanti dan Nabila, di mana Yanti dan Nabila ini dimakamkan dalam satu liang lahat. Setelah itu nggak ada apa-apa gitu loh. Ya nggak ada penampakan, nggak ada horor, nggak ada apa-apa. Justru kami merasa kehilangan. Meskipun pertemanan kami sama Yanti itu nggak sedekat kayak pertemanan aku sama teman-teman ya. Tapi kami merasa Yanti ini ya udah seperti sebagian dari persahabatan kami. Kami sudah menganggap Yanti itu udah seperti keluarga. Masio anaknya itu terkenal tengil ya. Tapi Yanti tuh baik anaknya. Dia kalau punya makanan tuh nggak pelit sama temen gitu loh. Makanya kami tetap mau berteman sama Yanti tanpa kami pedulikan backgroundnya Yanti seperti apa, dia orangnya bagaimana. Itu urusan personal menurut aku ya. Makanya kami kaget ketika Yanti akhirnya memutuskan melakukan itu, setelah kami pernah mendengar bahwa Yanti ingin menebus kesalahannya dengan membesarkan anak ini secara baik-baik ya, sampai anak ini menjadi anak yang sukses. Tapi pada kenyataannya Yanti berbohong. Yanti tidak sekuat itu ternyata. Yanti mungkin melewati masa-masa sulit, tapi dia segan mau cerita ke kami, sehingga dia memendam semuanya. Lalu semua itu menjadi bumerang untuk dirinya sendiri, sehingga jalan tersebutlah yang dia pilih menjadi akhir dari cerita hidupnya. Kita doakan saja semoga Yanti tenang di sana, diterima amal baiknya, diampuni dosanya, diringankan azab kuburnya, dan diterangkan jalannya. Teruntuk keluarga yang ditinggalkan, kami selalu berdoa semoga diberikan kekuatan dan selalu ditabahkan hatinya apabila setiap mengingat momen-momen tersebut. Karena memang sekalipun kejadian ini sudah terjadi lama ya, 10 tahun 12 tahun yang lalu dan tapi duka itu akan masih terus bisa dirasakan sama pihak keluarga. Apalagi Yanti ini adalah anak bungsu yang paling disayang pada waktu itu sama orang tuanya. Dari ceritanya Yanti ini ada pelajaran yang bisa kita dapatkan ya. Salah satunya adalah kita harus belajar menjadi seorang perempuan, seorang wanita yang memiliki harga diri yang tinggi. Jangan mudah terbuai sama omongan laki-laki. Dan kita itu harus memilih pasangan yang tepat untuk hidup kita. Ya. Jangan sampai suami orang juga diembat, terus menyerahkan tubuh hanya karena janji-janji manis. Menurutku itu keputusan yang konyol, ya. Kita harus menjadi perempuan yang mahal di hadapan laki-laki. Karena apa? Karena kalau sampai terjadi hamil di luar nikah, lalu diri kalian belum siap, ya, menjadi seorang single parent itu nggak mudah. Baik cowok baik cewek itu pasti akan melewati masa-masa sulit. Karena single parent itu berbeda cara mengasuh anaknya seperti orang tua yang lengkap. Soalnya kita dalam satu badan akan memerankan dua peran.
Itu tidak mudah, tidak semua orang bisa. Menjadi seorang single parent tuh harus bagus secara finansial, harus bagus secara mental. Pokoknya kita harus siap menerima asam, manis, pahit, sepet kehidupan saat kita memutuskan menjadi seorang single parent. Jadi mental kita itu harus benar-benar waras gitu loh. Soalnya ada seorang anak ini nggak salah apa-apa, ya. Anak ini nggak tahu apa-apa, nggak berdosa. Yang dosa, yang salah itu orang tuanya. Jadi jangan sampai anak ini menjadi korban, gitu loh. Karena sejatinya pada kasus-kasus seperti ini, yang menjadi korban utama itu bukan orang tuanya, melainkan anaknya. Jadi jangan sampai kesalahan atau kecerobohan yang kalian buat, seperti apa yang dialami sama almarhumah teman kami, itu membuat seorang anak menjadi korban. Karena seorang anak ini harus mendapatkan kehidupan yang layak. Dia tidak pantas dihukum atas perbuatan orang tuanya. Jadi mungkin dari cerita ini, ayo kita sama-sama bisa menjaga dan merawat, menasehati anak kita. Khususnya, bukan hanya khususnya ya, cowok cewek juga harus diberi pengetahuan soal hal-hal seperti ini, agar mereka itu tidak salah dalam pergaulan. Dan kita harus bisa lebih aware ya sama anak. Itu poin pertama. Sesuka-sukanya kita memanjakan anak, kita juga harus melatih anak kita untuk menjadi pribadi yang lebih siap dalam menghadapi kehidupan. Karena kalau anak kita terlalu dimanjakan, dia nggak akan siap. Dia nggak akan bisa belajar untuk bertanggung jawab, untuk disiplin, untuk menjaga dan merawat dirinya. Kita harus tanamkan hal itu sejak anak kita dini, biar anak kita itu tahu batasan. Jadi begitu dia keluar, mobilitasnya jauh dari jangkauan kita, anak kita itu bisa memberikan perlindungan dirinya sendiri agar terhindar dari hal-hal seperti ini. Orang tua nih ya, hanya bisa mendoakan, menasehati, dan mengarahkan, ya kan? Pilihan hidup atas anak itu ya pilihan dia sendiri. Tapi kalau pilihannya salah, kita sebagai orang tua itu juga memiliki hak untuk meluruskan. Tapi tentunya dengan cara yang baik. Karena tidak semua anak itu bisa dididik dengan cara VOC. Mental anak itu berbeda-beda. Ya. Tapi kalau aku pribadi itu tetap mengandalkan sistem VOC ke anakku. Biar anakku itu bisa menjadi seorang anak yang tahan banting. Ibarat kata kalau mendidik anak tuh kayak main layangan. Ya ditarik, ya diulur. Tapi kita harus tahu nih porsinya. Karena aku yakin ya setiap orang tua itu pasti punya pakemnya sendiri-sendiri. Orang tua itu punya caranya masing-masing dalam mendidik anak-anak mereka. Dan besar sekali harapan kami kejadian-kejadian seperti ini tidak lagi terulang kepada siapapun di luar sana. Ya. Kalau bukan kita yang menjaga badan kita, mau siapa? Apalagi zaman sekarang nih ya. Anak SD itu dandanannya udah kayak tante-tante. Itu bahaya banget. Laki-laki nih ya, anak cowok masih SD, itu pikirannya udah liar gitu loh. Nah kalau kita nggak bisa menjaga anak kita, terus anak kita sampai salah pergaulan, jelas yang salah adalah orang tuanya. Kita nggak bisa menyalahkan anaknya sepenuhnya. Orang tuanya perannya di mana, kan gitu, ya kan? Terus coba ciptakan suasana hangat di dalam rumah. Kalau suasana hangat di dalam rumah, sedikit kemungkinan anak ini tidak akan mencari kenyamanan di luar sana. Kalau sampai anak ini mendapatkan kenyamanan di luar dari rumahnya, ditambah dengan lingkungan yang salah, anak ini tidak ada harapan.
Dan kalau bukan orang tuanya yang ambil kendali, ya anak ini bisa makin jauh gitu loh. Di sini aku bukan bermaksud untuk menggurui atau mengajari. Aku hanya ingin sebatas mengingatkan bahwa anak-anak zaman sekarang tuh lagi dalam keadaan darurat, ya. Darurat apa? Darurat mencari lingkungan pertemanan yang aman. Apalagi ditambah dengan berkembangnya sosial media. Terus anak-anak bisa mengakses informasi dari segala banyak hal melalui handphone mereka. Jadi mungkin bisa dimulai dengan mengkontrol secara rutin handphone anak-anak kita, agar sampai pencarian anak-anak kita itu tidak melampaui batas. Maksudnya tetap pada usianya, gitu loh. Dan terus menerus kita harus mengingatkan anak kita jangan pernah bosen. Kadang ada anak tuh yang harus perlu diingatkan berkali-kali. Nggak cukup cuma sekali dua kali, harus berkali-kali. Ya kan? Setuju nggak kalian? Aku beberapa hari yang lalu itu nyempetin sama teman-teman buat main ke rumahnya almarhumah Yanti. Di situ kami melihat orang tuanya Yanti yang sudah sepuh ya, yang sudah menua, cuman berdua di dalam rumah. Kami juga sempat masuk ke dalam kamarnya almarhumah. Kamarnya itu masih ditata seperti kamarnya Yanti sebelumnya. Terus rumah kontrakannya gimana, Mak? Bapaknya Yanti itu sudah paham bahwa rumah kontrakan ini pada akhirnya itu pasti akan sulit laku. Jadi sama beliau dibeli rumah kontrakan itu. Dan rumah kontrakan itu sekarang menjadi miliknya bapaknya Yanti. Ibunya sama bapaknya Yanti itu sehari sekali pasti main ke rumah itu, bersihin. Terus kalau sore gitu lampunya dinyalain, tapi nggak ditempatin, dibiarin aja. Nggak ada kayak desas-desus horor penampakan setelah meninggalnya Yanti. Kami berharap, ya kami berdoa meninggalnya Yanti ini husnul khotimah ya. Entahlah, masalah dosa enggaknya manusia kan hanya Tuhan yang tahu ya. Kita hanya manusia biasa yang juga belum luput dari dosa. Jadi tidak usah menghakimi dosa orang lain. Introspeksi aja dulu. Ambil aja pelajaran dari cerita ini. Jadi diambil tuh sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Kami benar-benar berharap semoga perempuan di luar sana bisa menjaga dirinya, ponakannya, anak-anaknya dari hal-hal seperti ini ya. Apalagi yang banyak banget kasus tentang love scamming itu, ya Allah. Semoga kita semua selalu dalam penjagaan Allah ya, dimanapun dan kapanpun. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, cerita kali ini aku akhiri dulu. Buat teman-teman aku terima kasih banyak ya. Dan kalaupun nantinya cerita Lila masuk ke Netflix, kayaknya aku nggak sanggup buat nonton. Cukup sekali itu aja. Nonton sekali itu aja aku udah nangis sehisteris itu di bioskop. Apalagi kalau sampai nonton sendirian di Netflix. Aku pasti keinget dengan perjalanan hidup dari almarhumah Yanti. Yaudah, buat kalian nih yang belum support aku, klik tombol subscribe yang ada di bawah. Terus biar gak ketinggalan saat aku upload video, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Sapa aku di kolom komentar, karena sapaan dan doa-doa dari kalian adalah semangat buat aku dalam mengupload video untuk menemani hari-hari kalian. Terus jangan lupa juga kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar terkait cerita ini. Habis itu jangan lupa like video aku dan share sebanyak-banyaknya biar yang lain juga ikutan nonton. Aku Desi pamit undur diri. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.